Firman Tuhan disampaikan oleh Evangelis Karel Haluka dengan tema Kristus datang memperbaharui dunia. Berdasarkan Wahyu pasal 21, dalam penyampaiannya, pengkhotbah menegaskan bahwa kedatangan Kristus membawa pembaruan sejati, bukan hanya untuk masa depan, tetapi juga bagi kehidupan orang percaya saat ini. Jemaat diajak untuk hidup dalam iman, kekudusan, dan pengharapan, sambil menantikan penggenapan janji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan bulan 1 sampai dengan bulan 11 ini di bulan kedua. Tidak ada tentu banyak persoalan yang kami hadapi, tetapi kita mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang kita sudah membaca tadi pada berbakti dan tema yang diberikan oleh pusat adalah Kristus datang memperbarui dunia. Tema yang ada di depan Bapak Ibu dan ada di belakang saya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan kita Kristus, itu tema daripada pusat yang diberikan kepada wilayah, daerah, dan firman Tuhan. Pada 1 bulan ini dapat belajar firman Tuhan itu. Dan tema kecil yang kita akan belajar di siang hari ini, lihatlah imam besar telah lahir untuk memperbaharui umat manusia. Lihatlah imam besar telah lahir untuk memperbaharui umat manusia. Jadi Kristus lahir untuk memperbaharui kita umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Kristus. Dan ayat 5, ayat 1 sampai dengan 8, banyak firman yang ada di sana. Tapi saya tidak membaca firman Tuhan ini, tetapi kita sudah membaca pada dalam Alkitab. Maka dari itu kita langsung masuk firman Tuhan ini. Pentingkah imam besar telah lahir untuk memperbarui umat manusia? Ya, sangat penting. Maka lihatlah baik-baik imam besar telah lahir ini memperbarui hidup umat manusia. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan kita Kristus. Ketika pertanyaan yang diajukan kepada kita, pentingkah imam besar telah lahir untuk memperbarui umat manusia? Jawabannya adalah ya, sangat penting. Maka lihatlah baik-baik imam besar telah lahir untuk memperbarui umat manusia. Ketika Kristus yang maha tinggi dan maha besar, dia ada berkata di sorga, dia menjelma menjadi manusia, merendahkan diri dan datang kepada dunia ini untuk selamatkan kita. Maka dari kewajiban kita adalah lihatlah baik-baik. Lihat baik-baik apa yang dia lakukan ketika dia datang ke dalam dunia ini, tempat yang hina dan tempat yang tidak layak bagi kita. Tetapi dia lahir di tempat ini untuk memperbarui umat manusia. Sesuai dengan kesaksian para Musa di dunia ini kelak, tetapi Kristus lahir di tempat itu untuk selamatkan saya dan Bapak Ibu. Maka dari itu kewajiban kita, lihatlah baik-baik imam besar telah lahir untuk membawa langit dan bumi baru. Ayat yang pertama, langit dan bumi yang lalu sudah berlalu. Ya. Ayat 1 itu boleh Bapak Ibu lihat. Lihatlah baik-baik imam besar telah lahir untuk membawa langit dan bumi baru untuk saya dan Bapak Ibu.
Saya akan membaca ayat ini. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Bumi yang pertama atau langit yang pertama sudah berlalu, sudah tidak ada lagi. Tetapi Kristus datang ke dalam dunia ini untuk memperbarui kita, dan Dia membawa langit yang baru dan bumi yang baru buat kita. Bumi yang kita kenal ini tidak akan berlangsung selamanya. Tidak akan berlangsung selamanya, tetapi setelah penghakiman besar Allah, Dia akan menciptakan bumi baru. Kita tidak mengetahui bagaimana rupa bumi baru itu, atau di mana bumi itu akan berada. Tetapi Allah dan para pengikutnya, yakni orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, akan bersatu untuk tinggal di sana selama-lamanya bersama Tuhan di surga. Bagian yang pertama ini ketika kita dapat belajar bahwa ketika Tuhan membawa bumi yang baru dan langit yang baru ini, ketika kita memperbarui hidup kita ini, yang lama sudah berlalu, tidak ada lagi, sudah dipulihkan, sudah dihapuskan oleh kelahiran Kristus. Maka Dia bawa hidup yang baru, memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Dan kewajiban kita adalah lihatlah pandang kepada Kristus. Lihat baik-baik kelahiran Kristus ini. Jangan umat kita atau di kamar-kamar kita itu melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita minum mabuk, lalu kita taruh botol di situ, atau sesuatu yang kita taruh di situ tidak benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka dari itu lihat kelahiran Kristus itu dengan baik-baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka ketika kita akan menikmati kelahiran baru di dalam Kristus, maka nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan, maka kita akan menikmati kerajaan surga. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, lihatlah baik-baik imam besar membuat Yerusalem baru ada di tengah-tengah umat dan menghapus air mata manusia. Ayat yang kedua sampai dengan 4 saya akan membaca. Dan aku lihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaimana? Bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyanyi. Aku dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Dia akan menjadi Allah mereka. Dan Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan poin yang kedua ini, lihatlah baik-baik imam besar membuat Yerusalem baru ada di tengah-tengah umat manusia dan menghapus air mata manusia. Biarlah tempat yang hina, tempat yang tidak layak bagi kita, tetapi Dia layak di sini untuk menghapus segala
air mata kita. Yerusalem baru adalah tempat di mana Allah tinggal bersama umatnya. Bukan kita yang naik menyumpai, justru Dia akan turun untuk bersama kita. Sama seperti Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus dan tinggal di antara kita dimanapun Allah memerintah. Di situ ada langit imam besar dan membawa kedamaian, keamanan, dan kasih yang begitu besar untuk memperbaiki umat manusia. Kasih yang begitu besar yang dianugerahkan oleh Bapaknya untuk memperbaiki kita manusia. Dia membuat Yerusalem baru, kota yang mulia, dan akan menikmati. Ketika kita mengikuti dan lihat baik-baik kebenaran Kristus itu, maka kita akan menikmati kelahiran itu dan akan ada di dalam Kristus, mengikuti, dan akhiratnya juga kita akan bersama Kristus menikmati di kerajaan surga. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-6. Ayat yang jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah dan percaya kepadaku. Ayat yang ke-6 di sana mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kebenaran. Itu di sana. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan dan Kristus. Ketika kita melalui jalan dan kebenaran Kristus itu, melalui itu pula kita akan menikmati Yerusalem baru dan menikmati kerajaan surga. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan dan Kristus. Pernahkah Anda bertanya-tanya dalam hati seperti apakah rupa kekekalan itu? Kota yang kudus Yerusalem baru digambarkan sebagai tempat di mana Allah akan menghapuskan semua penderitaan. Selain itu, di sana tidak ada kematian, duka cita, tangisan, atau penderitaan, tetapi sukacita kekal bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tidak akan menghadapi suka dan sukacita atau kematian dan lain sebagainya, tetapi kita akan menikmati sukacita kekal ada di dalam Kristus. Itu akan kita menikmati di kerajaan surga. Maka dari itu mari kita lihat baik-baik kelahiran Kristus itu. Jangan lihat yang lain, tetapi lihat Kristus yang lahir itu. Ketika kita lihat Kristus itu, ada keselamatan yang kekal yang dikerjakan oleh Kristus. Kalau ketika kita lihat dunia yang lain, itu tidak ada keselamatan bagi kita, itu tidak ada jaminan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, maka dari itu, mari ketika kita lihat kelahiran itu dan kita sendiri yang menikmati Yerusalem baru itu, kota yang mulia ini, di dalam kelahiran itu. Bagian yang ketiga, ayat 6, 5 sampai dengan 6. Saya akan membaca poin ini. Lihatlah baik-baik imam besar menjadikan segala sesuatu